Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kita bisa mendapatkan kesehatan. Nikmat kita bisa mendapatkan waktu untuk kita gunakan untuk belajar. Nikmat kita mendapatkan anggota badan yang utuh dan berfungsi sesuai fungsinya. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat tersebut, karena kita tidak tahu apakah ada seseorang yang atau ada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, nikmat kesempurnaan anggota tubuh. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fikih, yang mana kita masuk ke pelajaran 12. Masya Allah, kita sudah sampai pelajaran 12. Berarti kita sudah 12 pertemuan belajar bersama-sama. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita akan mengulangi pelajaran di hari sebelumnya, yaitu tentang dua orang yang diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapatkan azab kubur karena dua dosa. Satu orang dia tidak berhati-hati ketika kencing, dan satu orang lagi dia tidak menutup, dia selalu mengadu domba. Dua orang tersebut mendapatkan azab kubur karena dosa tersebut. Dan Rasulullah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala meringankan kedua penghuni kubur tersebut, azabnya diringankan, berdoa untuk diringankan dengan apa? Dengan Rasulullah meletakkan pelepah korma yang masih basah, kemudian ditancapkan di kuburan tersebut sampai kering. Ketika sudah kering, sudah azabnya berat lagi. Ketika masih basah, itu azab kuburnya ringan. Nah, kita sudah mempelajari faedah-faedahnya juga. Maka perlu disampaikan satu faedah lagi, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah itu khusus pada Rasulullah, bukan manusia semuanya, dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Tidak bisa digantikan dengan bunga-bunga, dan tidak bisa digantikan dengan hal yang lainnya untuk diletakkan di atas kuburan. Itu hanya perkara yang dilakukan oleh Rasulullah saja sebagai seorang nabi. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Hadis ke-17, babus siwak. Masya Allah, kita memasuki bab siwak. Apa itu siwak? Siwak adalah kayu dari arok. Ada pohon di sana, pohon arok, yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu siwak. Jadi ranting-rantingnya itu dipotong-potong, kemudian dijadikan siwak, yaitu dijadikan alat pembersih gigi dari pohon tersebut, dari pohon arok itu. Itu adalah siwak. Dan kita akan mempelajari tentang siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi bersabda, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, diulangin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan salat. Masya Allah. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang siwak. Rasulullah itu ingin mewajibkan siwak untuk semua umatnya, tapi Rasulullah khawatir itu akan menjadi hal yang memberatkan bagi umatnya, sehingga kalau menjadi hal yang memberatkan, banyak umatnya yang tidak melakukannya dan akhirnya menjadi dosa. Itu yang Rasulullah khawatirkan, memberatkan. Akhirnya Rasulullah hanya bersabda, kalau tidak memberatkan itu akan saya perintahkan untuk melakukan siwak setiap kali sholat. Sebelum sholat pakai siwak, sebelum sholat memakai siwak, sebelum sholat memakai siwak. 5 kali sholat. Atau setiap kali sholat, sholat sunnah, sholat wajib, itu menggunakan siwak. Tapi Rasulullah memandang hal tersebut itu berat bagi kaumnya, bagi umat Islam. Maka Rasulullah hanya menganggap itu sunnah, anjuran. Silahkan dikerjakan, akan mendapatkan pahala dan manfaat yang sangat banyak. Kalau tidak dikerjakan, dia tidak akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Itu maksud dari sunnah. Maka di dalam hadis ini dijelaskan keutamaan siwak, yaitu Rasulullah hampir mau mewajibkan, tapi enggak, hanya menganjurkan setiap mau sholat pakai siwak, tiap mau sholat pakai siwak. Itu yang Rasulullah SAW anjurkan. Kemudian kita masuk hadis ke-18, sama tentang siwak juga. Makanya kita ambil 2 hadis. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwaki. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwaki. Nah, artinya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila bangun malam maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah satu waktu yang Rasulullah lakukan untuk melakukan siwak adalah bangun tidur. Bukan bangun tidur, bangun malam. Karena Rasulullah bangun tidurnya itu malam, untuk sholat malam. Itu yang Rasul lakukan. Karena sholat malam bagi Rasulullah itu wajib. Tapi bagi umat Islam itu sunnah muakkadah.
Itu sunnah yang ditekankan karena pahalanya banyak sekali. Salat qiyamul lail. Kemudian diketahui bahwa ketika Rasulullah bangun untuk salat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok mulutnya dengan siwak, membersihkan mulutnya dengan siwak, giginya dibersihkan dengan siwak. Itu yang Rasulullah lakukan. Masya Allah, ini sunnah yang jarang sekali umat Islam melakukannya. Hampir-hampir hilang itu sunnah, karena sangat sedikit sekali umat Islam yang melakukan sunnah tersebut, yaitu bangun sholat malam, sebelum sholat malam itu menggunakan siwak. Nah, apakah siwak itu bisa digantikan dengan gosok gigi? Nah, kalau ada pertanyaan nih, apakah siwak bisa digantikan dengan menggosok gigi, dengan pasta gigi? Bisa enggak? Jawabannya adalah wallahu ta'ala a'lam. Menggosok gigi itu hal tersendiri, siwak hal tersendiri. Yang mendapatkan pahala adalah menggunakan siwak. Faedahnya dia akan membersihkan mulut dan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau menggosok gigi hanya membersihkan mulut tapi tidak mendapatkan pahala. Itu. Jadi kedudukan pahalanya tidak bisa digantikan. Adapun sekedar membersihkan gigi itu, kalau memang itu bisa menggantikan berarti bisa. Tapi untuk pahalanya tidak bisa menggantikan. Maka yang disunahkan adalah menggunakan siwak. Kemudian kita masuk ke faedah hadis. Hadis pertama, bersiwak adalah perkara yang disunahkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa perkara itu disunahkan, bukan wajib, bukan, tapi sunnah. Melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak mendapatkan pahala. Kemudian kedua, disunahkan atas kita dalam setiap amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, hendaknya dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan indah penampilan. Masya Allah. Ketika kita mau sholat, ketika kita mau melakukan ibadah yang lainnya, itu kita menggunakannya dengan baik. Ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, ketika berdoa, sholat. Nah, itu ibadah-ibadah yang sebaiknya seorang muslim memperhatikan penampilannya, karena akan menghadap Allah. Ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bersihkan, kemudian rapihkan pakaiannya, kemudian penampilannya diperbaiki. Seperti itu. Seperti ada sebagian orang ketika ingin ketemu orang besar, tokoh, presiden, ketemu orang-orang yang terkenal, itu menggunakan pakaian rapi, pakaian yang wangi dan lain sebagainya. Ketika mau sholat itu nggak seperti itu, biasa aja gitu. Nah, ini kebalikan. Soalnya ketika menghadap Allah itu dalam penampilan yang bagus. Kemudian Nabi SAW sangat menyukai kebersihan dan tidak menyukai bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap. Di hadis ini atau di faedah ini dijelaskan bahwa Rasulullah suka yang bersih-bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kemudian di antara faedahnya adalah, di antara tempat-tempat disunahkan bersiwak adalah, satu, ketika akan menunaikan sholat. Nah, ketika mau sholat itu menggunakan siwak. Kedua, ketika bangun tidur menunaikan sholat tahajud. Tadi ya hadisnya. Kemudian tiga, ketika akan berwudu. Empat, ketika akan masuk rumah. Kelima, ketika berangkat untuk menunaikan sholat Jumat. Ini yang Rasulullah lakukan di waktu-waktu tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika ingin mengamalkan sunnah siwak, maka lakukan di waktu-waktu tersebut. Kemudian faedah yang kelima,
Di antara faedah bersiwak adalah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, siwak itu menjadikan bau mulut wangi, menguatkan gusi. Ya, mulutnya jadi wangi, enak, nggak bau mulut, menguatkan gusi. Ya, menguatkan gusi. Maka ketika membaca Al-Quran, ketika berbicara itu nggak capek gitu, karena gusinya kuat. Menghilangkan lendir. Nah, menghilangkan lendir. Menerangkan pandangan mata, matanya jadi melihatnya tuh cerah gitu. Menghilangkan warna kuning pada gigi, menyehatkan lambung. Oh, masya Allah, sampai berpengaruh pada lambung, karena sisa-sisa bakteri itu sudah dibersihkan, tidak masuk ke dalam lambung. Menyaringkan suara, ya suaranya tambah bagus karena ketika berbicara itu tidak ada bakteri yang menempel. Membantu pencernaan makanan, karena bakterinya tidak masuk ke dalam lambung. Melancarkan aliran suara, suaranya akan lancar, enak didengar, nggak serak. Memotivasi untuk membaca, berzikir dan sholat. Ya, karena mulutnya itu sudah bersih, itu akan membuat diri dia itu semangat untuk membaca Al-Quran, berzikir, sholat. Mengusir rasa kantuk. Nah, ternyata siwak pun bisa mengusir rasa kantuk. Diridhai oleh Allah, disenangi malaikat, dan menambah amal kebaikan. Masya Allah. Tibun Nabawi dan Zadul Ma'ad di dalam kitab beliau itu. Ya, Allah ridha dan malaikat juga suka dengan hal tersebut dan menambahkan amalan kebaikan. Itulah faedah bersiwak. Ya, itulah faedah bersiwak. Jadi kita mengamalkan sunnah Rasulullah ternyata banyak sekali faedahnya. Maka alangkah baiknya kalau kita mengamalkannya. Kalaupun merasa belum berani atau belum mencoba, silahkan coba. Kalau merasa siwak itu tidak enak, dicoba aja. Setidaknya kita tidak membenci siwak. Ya, walaupun kita belum mau untuk mencobanya atau apa, kita nganggap itu sunnah dan kita tidak boleh membenci. Karena mungkin tidak enak ketika digunakan di mulut, tapi kita tidak boleh membenci sunnah Rasulullah. Jangan menganggap, ada siwak, nggak jorok atau bau atau apa. Jangan. Anggap itu siwak adalah hal yang baik dan sunnah dari Rasulullah, jangan kita celah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Jangan lupa menulis tugasnya, hadisnya ditulis, terjemahannya dan faedahnya. Kemudian jangan lupa mengulang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena nanti ketika datang ke pesantren akan ada ujian. Baik. Inilah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.